أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء. محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديثه: لا يسبئ المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Kepada para ustadzah yang dirahmati Allah dan juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah pula, alhamdulillah, segala puji senantiasa marilah kita haturkan kepada Allah Sang Maha Pencipta, Zat yang senantiasa selalu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kemudian kita inginkan. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang berbahagia, sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk kemudian kita senantiasa bersyukur, senantiasa kemudian kita tasrifun ni'mah ala muradi mu'tiha, kita senantiasa menggunakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita itu dalam rangka untuk mengikuti kemauan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa, senantiasa berusaha selalu beribadah kepadanya. Shalawat salam senantiasa selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita, suri teladan kita, beliau baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang senantiasa siqah, senantiasa istiqamah hingga yaumil qiyamah nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, hadirin sidang jamaah pengajian menjelang berbuka puasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf ya, ini suaranya tidak normal ya 100%. Sejak saya pulang dari Lampung kemudian sampai di Jawa, saya mengalami serak nggih. Tambah nganter anak ke pesantren At-Taqwa Nguter Sukoharjo, kehujanan dari berangkat sampai kemudian balik ke rumah, suaranya tambah gak ada lagi. Dan belum sembuh total sudah mulai aktivitas mulang ngaji alik tak sakjim, dan Ramadan ketemu ya qadarullah sampai tadi malam tidak berhenti ya. Tidak berhenti untuk ngimami ya, jadi suaranya malah tambah makin gak karuan ya. Kemudian kemarin Jumat itu saya mencoba mengindo ya, mengindo niku napa? Menghindar ngaten sih. Mencoba untuk menghindar tidak ngimami, ternyata dipaksa juga. Malam Sabtu akhirnya saya ya tetap ngimami. Padahal Jumat pagi sudah kuliah subuh, siang khutbah Jumat, sorenya ngaji, malamnya imami. Alhamdulillah suaranya makin tambah ndak cetok ya. Nanti insyaallah yang imami Ustaz Yusuf aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sore hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Insyaallah ayat ini sering kita baca. Ayat ini kemudian sering kita ucapkan di setiap doa-doa kita. Imma ba'da sholat, baik itu yang setelah sholat ataupun mungkin di kala sholat-sholat kita. Kita sering membaca doa ini yang terkenal dengan doanya Sapu Jagat. Sanes lagunya Sapu Jagat, Nisa Sabian yang terbaru, bukan ya? Ya kok tahu gitu ya, ngerti saja gitu.
Di surah Al-Baqarah ayat 201. Berarti bunyinya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal nggih? Insyaallah. Sering diucapkan, sering. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan di kehidupan di dunia dan juga kebaikan kehidupan di akhirat. Dan kita minta kepada Allah untuk dijauhkan dari yang namanya siksa neraka. Dijauhkan dari yang namanya api neraka. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul pertanyaan di sini. Ada pertanyaan, bagaimana kemudian caranya, bagaimana kemudian hal yang bisa kita lakukan, yang kita kerjakan agar kita bisa terbebas dari yang namanya siksa neraka. Dihubungkan dengan hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad beliau yang di juz ke-7 di halaman 53. Ya. Hadis itu berbunyi, hurrima 'alan nar, diharamkan bagi neraka. Berarti diharamkan bagi neraka, diharamkan atas neraka. Bahasa gampangnya tidak akan tersentuh api neraka. Orang-orang yang apa di situ disebutkan kullu hayyinin. Setiap yang mereka itu hayyin. Hayyin itu apa? Hayyin itu adalah rendah hati. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri namanya minder. Ya. Suka nervous ya. Tidak pede, itu rendah diri. Kalau rendah hati, itu hatinya yang rendah. Yang dia kemudian senantiasa ingat bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa, dirinya bukan apa-apa, kecuali karena Allah Sang Maha Segalanya. Kadang kan ada orang-orang yang kebalikannya ini, sih. Orang-orang yang kemudian mereka terkena penyakit lawannya rendah hati, dalam bahasa syar'i tawadhu. Apa? Kiber, sombong. Ada orang-orang yang kemudian mereka terkena penyakit sombong, yang Masya Allah, penyakit hati yang namanya sombong ini ancamannya luar biasa. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Kita sudah hafal itu. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga orang yang kemudian terdapat di dalam hatinya, ada yang menyebutkan sebiji sawi. Kalau Bapak motivator tetangga kami Pak Jamil Az-Zaini sebiji atom, monggo lah ya. Yang penting kecilik gitu ya. Nek biji sawi ya memang kecil ya. Kalau yang gede biji alpukat. Biji durian gitu ya. Sebesar biji sawi maka dia tidak akan masuk surga. Tidak bisa. Kalau ada yang namanya dalam hatinya setitik kesombongan, Masya Allah, siapapun berpotensi untuk melakukan yang namanya kesombongan, siapapun berpotensi untuk memiliki yang namanya sifat sombong. Ya, orang yang dia punya ilmu itu potensi juga untuk punya sifat sombong. Orang yang kemudian dia itu memiliki harta, memiliki nasab, kedudukan yang baik, juga punya potensi untuk sombong. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya cukup miris ya mendengar kalimat. Saya cukup kemudian terharu dalam artian itu ngetuni. Kok ada ya ucapan yang demikian itu? Kami dapati ini seorang yang Masya Allah ya, hafid Al-Quran, hafal Quran 30 juz, tidak 31 juznya. Hafal Quran 30 juz. Kemudian dia di kampungnya jadi makmum, imam kampung. Yang namanya imam kampung kan nggih ngertos piyambak nggih Bapak nggih Ibu nggih. Kalau di kampung-kampung itu kan Masya Allah ya paling sing diwaca mu Alam Nasroh kalian Alam Taro. Subuh kuwi ya mentok-mentoke wadduha karo apa? Alhaqumut takasur misalnya ya. Hafid Quran ini Masya Allah dia kemudian ngomong, imam kok macane kaya ngono wae surate. Nah, nih hati-hati, sombong dia. Kan kita tahu pengertian sombong batarul haq wa ghamtunas, masuk dengan ghamtunas, meremehkan manusia yang lain. Masya Allah. Maka kadang-kadang penyakit sombong itu tidak hanya kemudian dimiliki oleh orang yang punyai harta saja, enggak. Nasab yang baik juga enggak. Tapi orang yang punya ilmu loh, hafal Quran coba. Ya, Masya Allah. Saya kemudian kemarin bertemu dengan, belum lama bertemu dengan Ustadz kami, beliau menasihatkan, sen gitu ya, jih, Ustadz pripun, hati-hati, ya, dengan kesombongan yang muncul di hatimu. Contohnya apa Ustaz? Yang gampang.
Kamu kan jadi imam utama di Masjid Al-Amin. Ya. Kalau nanti kamu taraweh atau sholat fardu di masjid tetangga rumah kamu, dan ternyata imamnya itu bacanya kul saja, triple kul, ya, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad. Kemudian terbetik dalam hatimu lah iki imam kok le maca koyo ngene wae, mbok yo ganti surat liyane. Ya. Hati-hati, itu jenis kesombongan. Ada kemudian salah satu teman itu yang masya Allah luar biasa, pengennya baik, semangatnya baik. Ya. Di masjid itu mengatakan, "Mbok ya imamnya ganti, jangan yang itu aja. Wong surate sing diwaca muk kuwi-kuwi wae." Mandang dhek ya wis kowe maju dadi imam kono. Ora gelem. Suruh maju jadi imam ndak mau. Ya. Ono ngimami tarawih 23 rakaat misalnya. Tobat mesti ya. Nah, imam-imam di kampung itu kan nggak mungkin hafalannya bisa sampai 30 juz, makanya yang dibaca ya terakhir itu mukul. Rakaat kedua mesti kul terus kan. Masya Allah. Jangan pernah kita meremehkan kiai-kiai yang di kampung, ustadz di kampung, Masya Allah. Ustadz Umar Mita kan beri nasihat kepada kita. Ya, bisa jadi orang yang hari ini kita rendahkan, orang yang hari ini kita remehkan, orang yang hari ini mungkin kita katakan dia ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Ya. Karena dia melakukan perbedaan dalam masalah furu dengan kita, kemudian gampang menjustis dia ahlul bid'ah, bisa jadi dia meninggalnya dalam posisi sedang berkhutbah, sedang sujud dalam sholatnya, sedang dia membaca Al-Quran di tilawahnya. Masya Allah. Demikian itu seharusnya kemudian kita bersikap dengan orang-orang yang demikian itu, kita harus bersikap yang baik. Jangan pernah ada kesombongan dalam diri kita. Jangan pernah. Oh poneh Masya Allah, saya kan jenggotnya tidak punya ya Pak. Ini jenggotnya sedikit wis tak wae, kok malah lucu ya. Ora kaya Mas Yusuf, ora kaya Ustadz ya. Masya Allah ya, saya kerok saja ya. Itu ada yang ngomong, Ustadz kok ora jenggoten. Ya, Ustadz kok ora jenggoten kae aja karo Ustadz kae. Ustadz tidak nyunah. Berarti aku Ustadz bid'ah gitu ya. Orang nyunah, Masya Allah ya. Ada yang demikian itu, ngaji dia. Manhajnya katanya manhaj salaf. Ya. Manhajnya dia paling salaf sendiri. Jebulnya yo kok ada kesombongan dalam dirinya, Masya Allah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka yang pertama tadi disebutkan ya, dalam hadis ya, riwayat Imam Ahmad di Musnad Imam Ahmad juz 7 yang halaman 53, yang tidak akan tersentuh api neraka yang pertama yang punya sifat tawadu, rendah hati. Kita rendahlah diri kita. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa ya. Kita hanya kemudian hamba Allah yang derajatnya sama di sisi Allah. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Maka bisa jadi orang yang hari ini mungkin kita acuhkan, kita rendahkan, kita remehkan. Bisa jadi kemudian nanti dia meninggal dalam kondisi yang berserah diri kepada Allah. Dan kebalikannya, orang yang meremehkan, orang yang merendahkan, orang yang kemudian dia mencaci, menghina saudaranya, bisa jadi dia meninggal di su'ul khotimah. Maka jangan pernah terbetik dalam diri kita ada yang namanya kesombongan. Walaupun sebesar biji sawi atau sebesar atom. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Magelang berbuka puasa jam berapa Pak? Sama nggak dengan Secang? Oh setengah jam lagi, kayaknya kok 20 menit nih ya. Kalau di Secang itu 17.40 39 ya, 39. Sudah mulai 39 kemarin. Sekarang berarti 39. Sini biasanya leren ngajinya ikan cepat, ikan gabus ya. Makin cepat makin bagus ya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak tersentuh api neraka setelah hayyin adalah layyin. Layyin itu apa? Layyin itu lemah lembut, sanes lemah gemulai. Kan wonten nggih? Lemah gemulai wonten. Wonten ya. Di kampung saya, di Lampung, alhamdulillah tidak ada. Tetangga kampung saya ada. Satu keluarga 3 orang laki-laki lemah gemulai semua. Ya. Terakhir kabar yang saya dapatkan sudah beberapa tahun yang silam, salah satunya meninggal karena HIV/AIDS. Insya Allah ya. Ketika dia meninggal, teman-teman di desa sebelah itu senang semua. Wah, sing mengantar musibah sudah pergi, gitu ya. Yang menjadikan musibah sudah pergi. Kemarin ada informasi, saya belum lama ya, di desa itu terjadi puting beliung. Terus kemudian ada hujan deras ya. Pada biasanya tidak banjir, ada banjir sedikit ya.
Terus teman-teman di grup itu, grup alumni sekolah, wih nggonmu paling sing bencongnya kayak si ono turunane ya gitu ya. Insyaallah. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang semoga dirahmati Allah. Jadi yang kedua lemah lembut. Lemah lembutlah kita. Dengan siapa? Dengan siapapun. Ya. Dengan siapapun dalam bermuamalah, dalam bergaul. Ya. Kecuali kemudian mereka itu mengganggu din kita. Mereka itu merendahkan agama kita. Jangan lemah lembut dengan orang yang demikian itu. Ya, kudu rada galak dadi singa sithik. Nek ra iso ya singa ya kucing sing galak, gitu ya. Ya Masya Allah. Tapi kalau dengan orang-orang yang mereka itu tidak memusuhi kita, ya, yang mereka itu kemudian tidak menghalangi dakwah-dakwah kita, tetap lemah lembut. Masya Allah, kita lihat di surah Ali Imran, saya agak lupa, ya. Lupa bener ya, tapi kelingannya mau lintalahum itu ya. Ustaz, ingat Ustaz? Ya. Surat Ali Imran ayat berapa itu? Kuntu ghalidhan itu loh Ustaz. Walau kunta ya. Masya Allah. Itu menyebutkan di situ firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu berada di Mekah. Beliau berdakwah di sana. Dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu lemah lembut. Ya, lemah lembut, tidak dakwah kayak yang kemudian kami dapati di beberapa tempat. Masya Allah, ustadznya baru ngaji, ya, di situ ngisi pengajian, di situ maaf nggih nyuwun ngapunten, ada masih suka kebiasaan sedekah bumi, kebiasaan-kebiasaan yang itu masih secara syar'i dilarang. Tapi dia baru di situ, khutbah Jumat langsung. Padahal acaranya tadi pagi, khutbah Jumatnya siang kan. Yang tadi pagi itu sedekah bumi, syirik. Kalau enggak tobat bapak-bapak masuk neraka. Apa yang terjadi? Belum sampai istirahat di khutbah, melanjutkan di khutbah yang kedua, turun mas. Orangnya masih hidup, saudara saya. Masya Allah, ya saudara, tapi dia dapat anaknya Pak D kan, ya saudara ya Pak akhirnya ya. Masya Allah. Tidak semacam itu dalam berdakwah kita. Ya, berdakwah kok hari ini gampang sekali menjustifikasi, ya, mengultimatum saudara-saudara muslimnya dengan kalimat-kalimat yang naudzubillah. Sampai ada seorang anak yang kemudian dia baru hijrah, kenal ngaji, pulang sampai rumah, dia dapat dari ustadznya, ibunya kemudian masih melakukan hal-hal yang mungkin ibunya belum paham tentang ilmu, ibunya disalah-salahkan, ibunya dikatakan kafir-kafir dan lain sebagainya. Masya Allah. Orangnya ada? Ada. Pernah curhat dengan saya, Ustadz ibuku kok angel temen Ustadz kandhanane. Saya tidak akan menjawab dulu. Terus ke ceritamu. Gini ya Ustadz, bla 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 bla. Oh, neng ngono sing salah sampean, saya jawab. Loh kenapa Ustadz? Jangan samakan pikiran Anda dengan ibu Anda. Jangan samakan, beda jelas, stratanya berbeda. Kamu lulusan sarjana, ibumu SD tamat. Kalau model dakwahmu kayak gitu dengan ibumu ya sudah selesai, kowe pindah omah. Ya. Anteng, ora ribut karo ibumu seneng ra ono kowe gitu ya. Tak jawab aja. Lah terus saya bagaimana Ustaz? Rubah cara dakwahmu. Dengan orang tua apalagi, Masya Allah, dongane wong tua kowe mandi. Ya. Tadi siang ada seorang wali murid yang datang ke SD kami di SDIT Arisalah Secang, ingin mendaftarkan putranya. Kemudian dia bercerita, Ustadz, ya, bagaimana sikap saya Ustadz dengan orang tua yang masih seperti ini? Saya jawab, turuti ibumu, jangan kau bantah ibumu. Ojo ngasih wong tuamu loro. Apa jawaban anaknya tadi? Yang bapaknya yang daftarkan anaknya ke kami, jawabannya, benar Ustadz, saya bukan hanya, ya, bahasanya bukan hanya sekedar diucap, tapi ucapan ibu itu untuk saya sudah menjadi doa, dan itu betul-betul terjadi oleh saya Ustadz. Ibunya padahal masih senang dengan yang sifatnya di kampung kan begitu ya. Anaknya pokoknya ini ono acara kowe kon melu. Padahal dia mimpin acara tahlilan. Dia tidak mau ikut, ibunya di rumah kowe nek orang mangkat tak dongake rezekimu seret. Dia pernah nggak berangkat, apa yang terjadi? Seret rezekinya. Ya Allah, ya. Lemah lembutlah kita, ya, lemah lembutlah kita dengan orang tua kita, dengan kemudian orang-orang yang bertemu dengan kita, bermuamalah dengan kita. Jangan itik-itik kasar. Jangan kemudian ucapan-ucapan yang keluar itu ucapan-ucapan yang itu keras. Nah, kalau Rasulullah SAW berdakwahnya dengan cara yang keras, tidak ada yang ikut. Ya, beliau kan lemah lembut halus. Ya, tapi dalam kondisi ketika dinnya itu direndahkan, dihina, ya beliau tetap keras. Tapi dalam berdakwah itu lemah lembut. Saudara saya itu Masya Allah dari istri itu banyak yang mereka itu pemahamannya sudah luar biasa baik, tapi cara dakwahnya kurang tepat, ya, kurang tepat.
Sampai ada yang di kampung itu, Masya Allah, saya yang cukup miris, ya saudara saya, dari istri tapi. Nah, saudara saya enggak, hampir semuanya dari saudara saya itu ibu LDII. Ibu LDII lebih keren ya. Yang dalam artian ya LDII cuman saya dengan ibu saja sekeluarga. Yang semuanya selainnya LDII, keren ya. Kalau ke rumah tak ajak sholat, tidak mau, dan jani ngopo toh, tak seneni ro tuan. Orang gelem sholat yang masjid itu ngopo? Arab sholat yang di, neng omah. Bajumu najis, tak tekok, najisnya suka opo gitu ya. Insyaallah ya. Sampai sekarang ya kadang-kadang mereka izin dewi dengan saya. Tapi sekarang sudah berubah. Mau sholat di tempat kami, mau sholat di musola kami, urusan di rumah diulangi lagi nggih monggo. Yang penting gelem sholat ning nggonku kan gitu. Ya. Ini ada saudara istri itu, Masya Allah, tidak mau sholat di musola, tidak mau sholat di masjid, hanya karena imamnya masih ngerokok. Kan lucu ya? Lucu ini. Iya. Lucu sekali. Pokoknya imam itu melakukan keharaman, bagi saya tidak sah jadi imam sholat. Aduh ya Allah, padahal di tempat saya di Tretep Bonjor itu semua sekampung nandur bako kabeh. Lah nandur bako nek ra diudut ya emane mantau Ustaz, aku yang mengguyu tok gitu ya. Saya pertama datang ke situ, Masya Allah, lulusan pesantren Darussahadah misalnya kan langsung semangatnya luar biasa. Langsung kemudian di situ, wah Pak, ngapunten sing ngudut, sing rokok metu. Apa yang terjadi? Rugi bagi saya. Ketika itu saya kemudian berdakwah dengan mereka, mereka sudah agak menolak. Tapi kemudian ketika saya di sini di Arisalah, saya bertemu dengan beberapa asatidz, ada Ustadz Lanang Mudadi, ada kemudian beberapa Ustadz Isa dan sebagainya. Kemudian cara dakwah saya rubah di sana. Apa yang terjadi? Kalau saya pulang, mesti kon ngimami, mesti kon ngisi ngaji. Yang dulu awalnya, ketika saya masalah rokoknya tak singgung, oh itu langsung twing gitu ya, Masya Allah. Tapi sekarang saya rubah, saya mencoba untuk berlemah lembut dengan mereka. Orang kaya zaman sik enom biyen. Saiki anake wis 3, sing paling gede wis SMP kelas 1. Ra ya wis rada tuwa ya, Pak. Badan umurnya sik 36. Ya wis tuwa toh? Wis tuwa. Gitu. Masya Allah saya rubah. Saya berusaha lemah lembut dengan mereka. Dan Masya Allah tanggapan mereka berbeda. Pun ketika saya di Kalimantan, saya di Muara Teweh Barito Utara, saya mencoba lemah lembut dengan mereka. Beda dengan teman-teman yang satunya. Yang satunya ini Masya Allah keras sekali dakwahnya. Dikatakan, kan saya di Masjid Pemda ya, di Masjid Muhammadiyah, di Masjid PDM. Saya kemudian di sana pelan-pelan ya, mencoba merubah mereka. Ya, ketika mereka masih ada hal-hal yang mungkin secara syar'i itu tidak benar, saya rubah. Orang yang masih merokok saya rubah pelan-pelan dan tidak merokok ketika saya pulang. Karena saya pulang itu kan Ramadan, setelah itu 10 hari setelahnya ya, jadi 40 hari. Kan nggak merokok, nggak ketemu saya. Gitu ya, hari tapi tidak tahu. Masya Allah, mereka bisa berubah. Ya. Tapi teman yang satunya ini, Masya Allah, tidak keras sekali. Bahkan Masya Allah luar biasa. Mereka katakan, MD banyak subhatnya. Lalu saya tanya, sini, saya ngomong subhatnya neng di, aku tak ngerti. Ya, di Kalimantan mungkin Ustaz ya, paham ya seperti apa. Masya Allah ya. Di tempat kami itu luar biasa di Barito Utara itu di Muara Teweh. Kalau caranya kayak gini dakwah antum nggak diterima saya bilang. Dan alhamdulillah kami ada satu ustadz yang di sana, yang ditinggal di sana karena 2016 saya diminta tinggal di sana, saya tidak bisa. Ya, 2019 sampai kemudian dirayu ibu-ibu Aisyah datang, orang-orang PDM datang ke kamar kami karena istri saya bawa itu juga disuruh di sana. Ternyata saya juga belum gitu ya. Ya, tapi teman yang sudah ada satu di sana, insya Allah beliau orang yang baik. Tetangga saya di Lampung, Ustadz Nur Khotib, ya, dia di sana sekarang sudah jadi ustadz di masjid itu. Alhamdulillah bisa merubah keadaan di sana. Insya Allah ada pesantren yang sedang dibangun. Yang satu sudah ada pesantren, tinggal muridnya pendaftaran. Saya kemudian usul saat itu SMP Muhammadiyahnya saya suruh hidupkan. Alhamdulillah ketika saya pulang ke sini, teman SMS, Ustadz, atas saran Ustadz, SMP sudah jalan. Dan tahun ini sudah tahun kedua. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka berusahalah kita bersikap lemah lembut. Seorang suami lemah lembutlah dengan istri. Seorang istri lemah lembutlah dengan suami. Ya. Seorang ayah lemah lembutlah dengan putra dan putrinya. Seorang ibu pun demikian. Jadilah orang yang kemudian lain, lemah lembut. Ya. Agar kemudian nanti kita bisa mendapatkan kebaikan dari lemah lembut itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bebaskan kita dari yang namanya adab siksa neraka. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bebaskan dari adab neraka yang disampaikan lewat lisan Rasulnya adalah sahlun, orang yang mudah. Orang yang mudah tapi orang gampangan ya. Orang yang gampang tapi tidak gampangan. Ya. Gampang dalam apa? Gampang dalam melakukan kebajikan, gampang dalam melakukan amal soleh. Kalau nanti ada tim dari BBS ya,
kemudian nanti datang bawa proposal, ya, proposal untuk khitan masal sudah kelewat, besok apa? Nikah masal. Mas Yusuf daftar, Pak Joko takon daftar, ya. Ya misalnya nanti ada program apa, dukung, dibantu, mudah berinfak, mudah kemudian memberikan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, mudah dalam melakukan amal-amal soleh. Ini ada misalnya sirkuleran untuk buka puasa atau untuk nanti hidangan tadarus, mudah kita mengeluarkan untuk kebaikan. Tapi ketika keburukan, kita mudah untuk kemudian menolak keburukan itu. Yang terakhir, saya singkat ya. Yang terakhir, yang keempat, qaribim minan nas, dekat dengan manusia. Dekat dengan manusia dalam artian manusia ini adalah secara umum, secara keseluruhan yang itu baik. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman yang baik itu akan membawa kepada kebaikan, tapi teman yang buruk akan membawa kepada keburukan. Sama dengan masyarakat yang buruk akan membawa kepada keburukan, masyarakat yang baik akan membawa kepada kebaikan. Bermuamalah kita dengan manusia, dengan kemudian orang-orang di sekitar kita dengan cara muamalah yang hasan, muamalah yang baik, dekat. Masya Allah ya, kami di komunitas kita berbagi dengan teman-teman itu ada salah satu teman kami itu di rumahnya ada, maaf ya, orang yang bahasa kasarnya kita sebut sebagai agak preman ya. Ketika kemudian kita datangi, kita dekati dia, kita kemudian memberikan bantuan apa yang dibutuhkan olehnya, Masya Allah perubahan itu ada. Saya kemudian bilang dengan teman saya itu, cobalah kamu dari dulu seperti itu, dekat dengan tetanggamu, karena dia agak jauh dengan tetangganya. Bahasanya orang gelem gaul karo tonggoni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jujur ketika sekarang saya tinggal di Kerincing ya, di Kerincing Secang, itu ketika ada undangan-undangan yang sifatnya itu kemasyarakatan, saya berusaha untuk hadir ketika saya tidak ada acara. Tapi ada orang yang kemudian maaf, ini tidak menyebutkan satu orang atau kelompok atau siapapun, ada orang yang kemudian dia sudah mengaku manhajnya salaf, kemudian dia itu maaf sudah berpakaian gamis, sudah bercelana cingkrang, istrinya bercadar, tapi kemudian ketika ada undangan-undangan kemasyarakatan ia tidak pernah datang. Bahkan yang sifatnya umum sekalipun, kerja bakti ngersii selokan ya ora teko. Apalagi acara-acara yang menurut dia acara-acara bid'ah, wis ora bakal teko. Tidak demikian itu. Ya, tidak demikian itu. Seorang yang baik, seorang muslim yang baik, dia dekat kepada manusia ketika manusia itu juga baik. Ya, baik tingkah laku, polanya, berpikirnya dan sebagainya. Tapi dia berusaha untuk kemudian tidak menjauh terlalu jauh ketika orang-orang itu tidak suka dengannya. Coba ketika orang itu tidak suka, kita beri dia hadiah. Karena Rasulullah bersabda, tahadu tahabu. Saling memberi hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Maka nanti kita berusaha, terutama yang Bapak Ibu, dekatlah dengan tetangga-tetangga kita, dengan orang yang di sekitar kita. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah untuk kita menjadi orang yang qaribim minan nas, dan kemudian kita dibebaskan dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Oh, jamnya? Nah, itu kok 5:30 lewat 10. Oh, kecepatan. Nah, aku patok aneh kae sebelumnya kok. Ya Allah, ya kayak 10 menit, ayo apa ini serampung. Bapak Ibu dirahmati Allah, oke, ternyata masih ada waktu ya. Saya mungkin bercerita saja yang tentang qaribim minan nas ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti silahkan ya, ini video diedit saja. Saya punya Mbah Lek, kagungan Mbah Lek, itu Mbah Lek saya Nasrani. Mbah Leknya Nasrani. Mbah Lek saya itu bukan muslim. Dan beliau itu terkenal sebagai pendeta di gerejanya ya, Katolik mbah saya. Tapi saya sebagai seorang muslim yang berusaha menjadi seorang muslim yang pengen baik akhlak adabnya, mbah saya itu mengundang saya untuk datang ke rumahnya mbah. Saya datang ke tempat beliau ya. Mbahnya ngundang, datang, saya datang. Dengan siapa? Ya saudara-saudara saya. Bisa jadi kemudian itu menjadi wasilah beliau nanti masuk Islam. Dan qadarullah 2 anaknya sudah masuk Islam. Yang satu belum. Coba kalau sikap kita dengan mbahnya, misalnya saudara kita ada yang maaf non muslim, kemudian sikapnya barok betul. Ya, padahal dia tidak memusuhi kita. Ya. Masya Allah, ini kurang baik. Ya, kurang baik. Monggo masing-masing punya pendapat, tetapi itu yang kami lakukan. Ya, kami ingin agar mbah kami itu ya, nantinya ikut masuk kembali kepada muslim karena beliau dulunya muslim ya. Saya mencoba menunjukkan dekat dengan mbah, walaupun saya dengan mbah jelas berbeda akidah, jelas tidak bisa dipungkiri. Beliau Natalan, saya Idul Fitri kok kan ya.
Tapi tidak kemudian merubah sikap saya, beliau tetap harus saya hormati sebagai orang tua. Ya. Hari ini ada yang Masya Allah sikapnya itu buruk dengan mungkin ada anggota keluarga yang sedarah dengan dia yang mungkin belum kena hidayah Allah. Itu ora tahu ditekani, selalu dinyinyiri, selalu kemudian diucapi ucapan-ucapan yang buruk. Masya Allah, anggota keluarganya aja dikayak gitu kan. Orang lain mungkin bisa lebih parah lagi itu. Apa bisa ada jaminan untuk kita ini yang sudah ngaji, yang sholatnya rajin, nanti meninggalnya dalam kondisi yang baik? Tidak jaminan. Bal'am bin Bauroh, hafal nggak jenengan Bal'am bin Bauroh? Ceritanya kayak apa? Doanya selalu makbul, dikabulkan oleh Allah. Ulamanya Bani Israel pada masa Nabi Musa, doanya nggak pernah ditolak sama Allah. Tapi kemudian dia apa? Matinya dalam kondisi kafir, tidak beriman sama Allah. Loh, itu yang Bal'am bin Bauroh loh. Doanya dikabulkan sama Allah, ketika dia nyuwun apapun pasti kabul. Ya. Itu hanya karena diiming-imingi dunia, ya. Akhirnya dia kemudian ikut ya, ke musuh dan memerangi Nabi Musa. Ya. Musuh tahu manfaatnya Bal'am bin Bauroh ini ketika zaman di Bani Israel, masa di Bani Israel itu doanya selalu dikabulkan. Maka disuruh doa di situ. Enggak terkabul lagi. Meninggalnya dalam kondisi su'ul khotimah. Maka kita kadang Masya Allah ya, kita melihat orang-orang yang mungkin tidak sama dengan kita, yang mereka non itu dengan pandangan yang pandangan penuh kebencian. Ya Masya Allah ya, jangan semikian itu. Maka saya berusaha sekali lagi dekat dengan saudara-saudara kami, termasuk yang walaupun itu di ya, LDI dan sebagainya, saya mencoba untuk dekat ya, saya mencoba untuk berdakwah dengan mereka ya, walaupun pelan-pelan ya, saya kira pelan-pelan mereka sudah punya keyakinan yang berbeda. Tapi Alhamdulillah dengan usaha kami, anaknya Mbah Lek sudah masuk Islam 2 dan semua keluarganya masuk Islam juga. Kan Alhamdulillah ya. Itu kalau enggak dari sikap kita yang dengan beliau itu baik, kita tunjukkan akhlak yang baik, kita mencoba dekat dengan manusia yang lainnya, mungkin Mbah enggak akan ya menyerahkan anaknya kepada Islam. Jangan dikira kemudian Mbah kami ini karena Nasrani yo makan nih daging babi, enggak. Beliau enggak makan daging babi. Jadi, karo wong non muslim kok api. Ya saya ketemu Mbah salaman ya, saya cium tangannya Mbah. Ya, saya cium tangannya Mbah. Gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cobalah kita dengan manusia yang sekali lagi mencoba berusaha kita dekatlah dengan mereka. Ya, anak-anak yang hari ini mereka di jalanan, yang mereka sedang di bangju, yang hari ini mungkin mereka tidak sama dengan kita berpuasa, cobalah kita juga dekati mereka, dakwahi mereka. Ya. Saya itu ada teman yang semangat untuk berjihadnya luar biasa. Saya coba dia, kowe nang kono kae ada biliaran, ada kemudian judi, kowe rono dhewe mangkat dhewe ning kono kowe gelut karo wong sing ning kono. Nek kowe engko berhasil menang, sip. Nah, ngono ya. Itu medan jihad itu lebih besar daripada itu, ya saya bilang. Ya, karena ini luar biasa semangatnya. Wes pokoknya menggebu-gebu dan menderu-deru gitu ya, Masya Allah. Tapi dia nggak berusaha pendekatan secara personal. Anak-anak pang itu kalau kita dekati, Masya Allah luar biasa. Ya. Kemarin ada yang memarginalkan anak pang, saya beri nasihat. Anak pang ini mereka bisa jadi nanti ketika meninggal husnul khotimah, kita bisa jadi su'ul khotimah. Ya. Teman-teman di Yayasan Kiai Mojo Temanggung sudah mendekati anak-anak pang dan mereka belajar ngaji pakai sakifanya Ustadz Umar Takwim, ya. Dan kemudian mereka sudah dikenalkan dengan ngaji, sholat. Ada yang wudhu kemudian nangis karena mereka udah lama nggak sholat. Masya Allah, itu loh. Jangan mendiskreditkan anak-anak pang itu loh. Hari ini kita itu Masya Allah sering sekali mendiskreditkan orang-orang yang mereka seperti itu. Jangan. Saya kalau ketemu anak pang di Bangjo, kalau pas saya berhenti, ya tak senyumi. Ya, saya senyum, tak tanya, ya Mas, sudah makan belum? Sudah. Ya wis rata kayak duit yo. Ya, padune arep ngei duit gitu ya. Saya sudah berencana dengan komunitas kita berbagi, suatu saat nanti kita sediakan makanan untuk mereka. Dekati anak pang, duduk, awal kita hanya kasih makan saja, nanti dia ucapkan terima kasih, besok kita kasih lagi, duduk sambil kita ajak ngobrol, ke depan ketika misalnya kita mampu ajak mereka untuk sholat. Ya. Berpikirnya seperti itu, ya. Jangan kemudian berpikirnya merendahkan mereka. Ya, karena Masya Allah kalau mereka dapat hidayah karena kita kan bagus ya. Bagus, maka mencoba ya kita
menjadi orang yang memperdulikan manusia yang lain, kita dekat kepada mereka, jangan pernah kemudian bersikap sombong, kita bersikap lemah lembutlah dengan mereka, kita kemudian mudah dalam beramal soleh, mudah dalam berbuat baik, dan mencoba untuk dekat kepada orang-orang yang mereka itu masih bernama manusia, ya, dekat dengan manusia, karena ini berat Bapak Ibu, ya, tidak mudah, apalagi di lingkungan yang, kalau saya tinggal di lingkungan yang notabene sama itu tidak masalah. Tapi notabene tidak sama dalam hal masalah furu, masalah cabang, ini kadang menjadi masalah di beberapa tempat. Maka saya sampaikan kepada teman-teman, ya, ketika mereka itu dia sendirian di situ, ya, ketika misalnya ada sholat asar, kalau di kampung itu kan jam 4:30 ya, saya minta kepada dia, kamu tetap sholat jamaah di masjid dengan mereka walaupun jam 4:30, tapi kamu sudah sholat duluan di awal waktu. Nanti yang di masjid niatnya sholat sunnah mutlak, ya. Biar nanti kemudian orang-orang di sekitar Anda mengatakan, oh, wong kaya tukang ngaji, ya insya Allah sholatnya rajin neng masjid. Orang sebaliknya, ngopo tukang ngaji, orang tahu gelem sholat neng masjid, gitu ya. Kalau imamnya misalnya, maaf ya, ini kaitannya dalam masalah furu, misalnya imamnya tempat jenengan kunut subuh, Anda ikut. Saya bilang begitu. Ya. Dan alhamdulillah ada yang dulu awalnya tidak pernah ikut sama sekali, ketika dia ikut tangannya menengadah, ini ikut kunut subuh, perubahan orang-orang di sekitarnya cukup signifikan, ya, cukup signifikan. Akhirnya ketika dia berdakwah menyampaikan sesuatu, ono sing iso nrimo. Biyen ketika menyampaikan, wah wis ditolak mentah-mentah, dikatakan Wahabi, dikatakan teroris dan lain sebagainya. Masya Allah, karena dia tidak paham fikih dakwah, dia tidak paham bagaimana harus berdakwah. Ya beda nggih. Kalau di tempat yang sama itu mah ceplas-ceplos monggo. Tapi kalau ketika di tempat yang itu berbeda dengan kami, itu dengan kita itu harus pelan-pelan. Saya di Kerincing itu, awal saya tinggal di Kerincing langsung dapat undangan untuk kumpul RT. Ya, kumpul RT. Biasa kalau kumpul RT di masa pandemi ini awalnya ada tahlil. Ya. Apakah saya kemudian menghindar? Enggak, saya datang. Duduk saja. Enggak apa-apa. Mau duduk kok ya, duduk enggak apa-apa. Orangnya itu ya saya main buka HP ono SMS itu kan, ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Pimpinan tahlilnya akhir itu tahlil paling cuma 10 menit ya, enggak lebih dari itu kayaknya. Beliau langsung nyuwun ngapunten mbok bilih kula mimpin menika wonten klenta-klentune saking babagan nahwu, sorob kalian tajwidipun nyuwun ngapunten. Ternyata setelah saya lihat kok lihat saya orangnya. Yang iso aku kan mimpin ojo-ojo ini. Ya, ternyata enggak. Saya sudah bilang, "Pak, kula mboten saged. Nek kula ken rawuh kumpul RT insyaallah saya siap begitu ya. Tapi nek kon mimpin kuwi aku ora gelem gitu ya." Masyaallah ya. Nanti malah berbau sen tinggal di Kerincing jadi beda enggak ya. Saya berusaha untuk kemudian sekali lagi mereka biar tidak memusuhi kita, ya tidak menjadi orang yang nantinya menolak dakwah kita, pelan-pelan. Dan akhirnya ketika ada satu peristiwa di masjid, saya ngomong dengan mereka. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, demikian sudah 39 ya. Ternyata akhirnya sampai juga ke jam berbuka puasa. Salah kurang mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis salata liwaqtiha وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء.